Kami bersyukur pagi hari ini Kau terus membawa hidup kami semakin melekat kepadamu Tuhan. Karena pada akhir zaman ini tidak ada pilihan yang lain kecuali kami melekat kepadamu. Karena kami tahu persis di luar Kau kami tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Kami tidak bisa andalkan semua yang menjadi milik kami Tuhan. Maka itu Kau ingatkan terus kami untuk kami mengalami ketetapan hati, memutuskan dalam hidup kami apapun yang terjadi atas hidup kami tidak pernah akan minum di sungai Babel Tuhan. Kami tidak akan pernah minum di sungai dunia ini yang tidak pernah memuaskan dan mengenyangkan kami. Tapi kami memutuskan hati kami menetapkan hati kami hanya mau minum kepada sungai kehidupan Tuhan yang terus memancar dalam hidup kami, yang terus memuaskan kami, yang terus mengenyangkan kami Tuhan. Tidak pernah kami putuskan apapun yang terjadi atas kehidupan kami mencari solusi dengan dunia ini. Tapi kami mau datang kepadamu, datang kepadamu, sendengkan telinga kami kepadamu, dengar-dengaran akan Engkau, datang kepadamu, maka Engkau akan memberikan makanan yang baik kepada kami, bahkan sajian yang paling lezat. Bukan saja itu Tuhan, Engkau akan mengikat perjanjian dengan kami. Kami akan mengalami terobosan dan mujizat karena kami sadar betul Tuhan, hidup kami bukan berasal dari dunia. Kami tahu kami tidak hidup dalam sistem dunia ini, tapi kami hidup dalam sistem kerajaan. Jadi kami tidak akan memakai segala apapun yang di dunia ini untuk menyelesaikan masalah hidup kami. Karena kami bukan ada di dalam sistem dunia, kami hidup dalam sistem kerajaan. Sadarkan itu, tanamkan itu Tuhan. Itulah jati diri kami. Kami hidup bukan untuk hidup kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kami. Ajar kami, jangan biarkan kami dicetak oleh dunia. Kami tahu dunia semakin jahat Tuhan, tapi terus lekatkan kami dengan firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang memberikan kehidupan bagi kami. Mari Tuhan terus bergerak bekerja dengan intensitas kuasa Roh-Mu yang semakin kuat. Baik kami yang ibadah secara onsite maupun ibadah secara online, kami berdoa, kami mengalami impartasi kuasa Roh, kami mengalami pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan pola pikir kami, yang membentuk cetak ulang hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami selaras dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini, saat ini kami ingin mendengar firman. Kami berdoa untuk roh hikmat, wahyu itu bekerja dengan kuat, sehingga membuat mata hati kami terang, boleh menangkap, boleh mengenal Engkau dengan benar dan akurat. Kami menghancurkan setiap tembok-tembok yang menolak pengenalan akan Allah oleh karena Tuhan, kesombongan, kekerasan hati di dalam nama Yesus. Kami hanya rindu kuasa Roh Kudus bekerja kuat. Roh yang lemah lembut, roh yang senang diajar, roh yang mudah dibentuk, roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami percayanya Engkau yang sanggup memuaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan ini kepadamu. Kami berdoa ketika firman Tuhan dibagikan, Roh-Mu memerdekakan Tuhan, menyembuhkan, memulihkan, membawa kami terus ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, nama Engkau ditinggikan dan nama-Mu dimuliakan. Urapilah setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah berdoa.
dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu, baik yang online maupun yang onsite. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Yes. Tanpa kita sadari, ya, kita sudah masuk bulan Desember. Ya, seluruh dunia merayakan hari Natal, saudara ya. Ya, tapi saya percaya bahwa pada 1 bulan ini, saudara, kita akan belajar tentang kebenaran firman yang saya pikir cukup keras ya. Tapi saya harus bagikan ini supaya kita mengalami perubahan yang luar biasa. Amin. Nah, 1 bulan ini sebenarnya topik yang diberikan oleh penatua adalah memberi kepada bangsa-bangsa. Terlalu apa ya saudara? Terlalu mengawang saudara ya. Bagaimana memberi kepada bangsa-bangsa. Ya tapi nggak apa-apa, kita akan belajar 1 bulan ini. Nah khusus minggu ini saudara, kita akan belajar tentang financial freedom. Itu apa itu Mbak? Bahasa Inggris saya nggak ngerti katanya ya. Pak Gultom nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi topik hari ini, minggu ini adalah financial freedom saudara. Apa sih yang dimaksud dengan financial freedom saudara? Financial freedom itu kebebasan dalam hal uang. Ya. Jadi kebebasan di dalam hal keuangan. Ya, Tuhan menghendaki kita bebas masalah uang. Ya. Ya. Ya, saudara, saya percaya bahwa Natal ini berarti kan Yesus datang, saudara ya. Yohanes 10 ayat 10 berkata seperti ini. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, siapa yang datang? Yesus. Yesus datang memberikan hidup dan mempunyainya dengan kelimpahan. Jadi saya rindu berita Natal bulan ini, saudara, karena dia datang memberi hidup. Amin. Hidup yang diberikan oleh Yesus bukan sembarang hidup. Ngerti ya? Ada orang berpikir bahwa hidup asal hidup. Tapi hidup yang diberikan oleh Yesus, dia datang memberikan hidup. Hidup yang diberikan Yesus itu joy. Bahasa Ibrani. Artinya apa? Hidupnya Allah. Ngerti ya? Hidup ilahi, hidupnya Allah, saudara. Saudara, kalau saudara membayangkan, mengimajinasikan hidupnya Allah, wih dahsyat sekali, betul nggak saudara? Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada sejahtera, ada apa? Ada kemakmuran, ada kesehatan ilahi, betul nggak saudara? Gak didapatinya saudaraku di dalam diri Allah sakit, penyakit, sedih, khawatir, cemas, betul nggak? Tetapi dikatakan aku datang dan aku berikan hidup kepadamu, kok kita harus mengimajinasikan bahwa hidup yang diberikan kepada kita itu joy, saudaraku. Tidak sembarangan hidup, tapi hidup ilahi. Amin. Amin. Ya. Dan Tuhan katakan, aku kasih hidupku bukan hanya sedikit-sedikit. Tapi kita lihat ya Yohanes 10 ayat 10 di sini ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka, kita mempunyai hidup dan mempunyainya dengan segala kelimpahan, saudara. Artinya Tuhan akan berikan kita hidupnya dan sampai itu melimpah dalam hidup kami supaya kita bisa memberi bagi banyak orang. Amin, amin. Itu harus kita sadari, saudara. Sehingga hidup kita ini gak sembarangan hidup. Yang hanya makan, minum, kerja, cari nafkah. Mengerti gak saudara? Saudara, tapi kehidupan sehari-hari yang kau jalani hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu kehidupan ilahi, amin. Ada kehidupan yang berbeda dari dunia ini yang sedang bekerja atas hidupmu. Amin. Karena dia datang memberi hidup itu bagimu. Kalau enggak dia enggak akan datang. Dia sampai mati di kayu salib supaya kita menikmati hidup itu. Amin.
Dia tidak sekedar memberikan hidup, tapi hidup itu penuh dengan kelimpahan. Nah, saudara, bicara kelimpahan itu bicara tentang banyak hal, seluruh aspek kehidupan. Dan hari ini kita bicara tentang masalah uang. Ya, kita lihat 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Kita akan baca sama-sama ya. Dari pagi, saat teduh tadi pagi. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena siapa saudaraku? Karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudaraku, ini firman bukan wacana, betul nggak? Amin. Ini fakta rohani. Amin. Jadi saudaraku, makanya dia katakan aku datang untuk memberi hidup, bahkan mempunyainya, engkau mempunyai dengan penuh kelimpahan. Dia buktikan saudara. Buktikan apa? Dia mau menjadi miskin. Kenapa saudaraku? Miskin bicara tentang penderitaan, tentang kekurangan. Betul nggak saudara? Ya. Tetapi dia katakan aku jadi miskin, padahal aku kaya, supaya engkau yang miskin jadi kaya. Amin. Artinya gini, aku ingin kamu bebas dari masalah uang. Betul? Bicara miskin, bicara punya masalah uang. Betul? Yes? Ya. Jadi aku jadi miskin supaya kamu mengalami financial freedom. Supaya kamu bebas dari masalah keuangan. Ya, supaya kamu menjadi kaya. Saudaraku, bicara bebas dari uang itu bukan berarti utang saya sudah terlunasi, semuanya oke. Saudara, financial freedom itu bukan berarti kau punya uang, semuanya utangmu terlunasi, kau punya mobil, punya rumah dan segala macam. Saudara, ya memang itu, tapi sebenarnya bebas dari uang itu dimulai dari pola pikir. Selalu saya bilang seperti itu. Pola pikir dari apa? Sudut kamu memandang tentang uang. Sebenarnya itulah yang sering kali menawan hidup kita. Sehingga kita tidak mengalami financial freedom. Itu yang kita tidak bisa mengalami kebebasan dalam hal uang. Itu yang tidak bisa mengalami kelimpahan. Kenapa? Karena pola pikir kita masih ditawan oleh dunia ini. Masih dicetak oleh filsafat-filsafat dunia ini bahwa uang sumber kehidupan. Setuju dengan saya? Sadar. Ya, contoh saudara. Kalau saudara bisa pelajari kekhawatiran, ketakutan, kecemasan saudara yang dialami oleh semua manusia. Itu ada hanya 3 hal penyebabnya. Ya, yang pertama apa? Perut. Betul nggak? Ya, Pak Mensen, itu gimana ya caranya ya? Sampai dia pergi ke Majalengka. Ya, kenapa saudara? Karena saya harus kasih makan sama anak saya. Ya, bagaimana kalau anak saya nggak makan? Bagaimana kalau keluarga saya nggak makan? Kekhawatiran yang kedua, pakai iblis, yaitu tentang uang. Tanpa kita sadari, iblis sedang mencetak, bahkan sudah mencetak, bahkan bukan saja orang dunia, anak-anak Tuhan percaya bahwa uang solusi. Orang nggak punya uang khawatir, orang banyak uang khawatir. Betul nggak? Banyak uang khawatir, komo yang nggak punya uang. Kemarin saya di telepon sama teman yang di Belanda ya, kita doakan. Malam-malam tuh Mbak Minta mungkin dengar itu. Yus, aku mau sharing dengan kamu. Ada apa? Saya bilang gitu, malam di sana sore, di kita malam kan saudara. Aduh gimana ya? Saya nggak punya anak. Terus kemudian
harta saya banyak, rumah saya di Bandung ada beberapa, ponakan saya banyak, keluarga saya 10. Belum lagi ini, belum lagi. Nanti kalau saya mati, mereka rebutan gimana Yus? Bagaimana menurut saranmu sebelum mati, aku memberikan buat surat wasiat enggak? Keponakan yang mana yang saya pilih untuk mewarisi? Tadi cerita panjang lebar saudara ya. Sedang mati saya diam aja. Menurut kamu gimana Yus? Aku sharing kan kamu enggak punya anak. Kamu kan juga punya harta. Sedang mati harta apa ya? Saya bilang, wah dicerita panjang lebar. Kalau ini saya kasih si ini, nanti yang si ini ngomong. Kalau ini yang saya kasih, ngomong dia panjang lebar. Saya bilang, itu harta milik siapa? Itu harta milik siapa? Saya tanya ke kamu. Karena dia bilang, aku kerja keras di sini. Walaupun aku sekarang udah tua. Sebenarnya dari suami sih oke. Tapi aku kerja demi untuk keluarga. Dan segala macam. Saya tanya kepadamu. Harta itu milik siapa? Saudara, ada banyak anak Tuhan dicetak. Ngerti nggak? Gak punya uang, khawatir. Banyak uang, khawatir. Karena kita punya sudut pandang yang salah tentang uang. Ngerti ya? Nah inilah saudaraku yang kita harus dibebaskan. Itulah sebenarnya financial freedom. Mulai dari pembebasan pikiran kita. Amin. Bagaimana kita memandang uang? Saya bilang sama dia itu harta milik Tuhan. Aku punya mobil, punya apa? Saya nggak merasa bahwa itu mobil saya. Itu mobil Tuhan, itu rumah Tuhan. Jadi kalau saya mati saya nggak pusing, terserah Tuhan mau kasih siapa. Oh Yus, terima kasih. Ada pewahyuan buat saya. Hari ini saya merdeka. Kemarin saya nggak bisa tidur selama seminggu. Kata. Saudara, ada banyak hal yang menawan. Sehingga kita khawatir. Kita cemas. Betul nggak? Saudara, yang ketiga apa? Penghidupan yang lain. Tapi saudara, intinya nih. Saudara kalau jujur, sama-sama saya jujur. Manusia sebenarnya takut kepada kematian. Iblis menggiring, diteror, ditakut-takuti. Kalau anakmu nggak makan, kalau mati gimana? Ya kan? Kalau ini nggak kalau mati gimana? Kalau kita semakin miskin, kita mati gimana? Saudara, sehingga sistem kehidupan yang ada di dunia ini sebenarnya merupakan manifestasi dan wujud dari ketakutan kematian. Betul nggak saudara? Jujur loh. Saya hari ini rindu kau bebas itu. Sehingga kau mengalami kelimpahan yang sesungguhnya. Amin. Selama kau memiliki sudut pandang yang salah tentang uang, kau tidak akan mengalami financial freedom saudara. Amin. Dan gilanya lagi, uang jadi sumber kehidupan. Saudara nggak sadar. Pokoknya ada uang beres lah. Mungkin kita nggak ngomong kayak gitu. Tapi jauh di lubuk hati. Betul nggak saudara? Kita sudah berpikir, kalau saja aku dapat lotre 1M. Betapa indah dan bahagianya hidup saya. Aku akan bayarnya pada ini. Jauh di lubuk hati kita. Saudara. Itu menjadi sumber kehidupan kita. Saudara, tanpa kita sadari, gilanya uang dijadikan sumber kehidupan. Ya, karena mereka akan berpikir, aku gak bisa hidup tanpa uang. Mungkin kita anak Tuhan gak ngomong kayak gitu. Jauh di lubuk hati kita, saudara. Betul gak? Nah, inilah yang harus mengalami freedom. Bebasan. Pada waktu saya melayani Tuhan, mahasiswa saya bekerja juga sebagai pegawai negeri. Waktu itu gaji saya cuma 25.000. Seminggu 2 minggu udah habis. Apalagi saya menampung banyak orang. Ya hidup saya untuk Tuhan. Uang saya uang Tuhan. Istilahnya untuk diri saya aja gak cukup. Saya melayani banyak orang gitu. Kemudian kakak saya bilang sama ibu saya. Kakak saya ini direktur waktu itu di bank. Salah satu bank yang di ini kan Santi ya. Jakarta. Dia orang muslim. Dia ngomong ke ibu saya. Bagaimana mungkin? Saudara lihat pernyataannya. Bagaimana mungkin Hius hidup dengan gaji itu?
pernyataan seperti itu? Ngerti nggak? Bagaimana mungkin kamu hidup dengan gaji seperti itu? Sementara saudaraku, orang tua saya sangat tidak setuju dengan kehidupan saya waktu itu. Karena saya sering nampungin orang. Jadi dia bilang saya nggak pernah punya tabungan, Santi tahu sendiri. Semuanya untuk banyak orang. Jadi pikir ibu saya, bagaimana mungkin dia bisa kaya? Bagaimana mungkin dia bisa hidup? Orang dia nggak pernah berpikir untuk hidupnya. Untuk hidupnya saja nggak cukup. Kakak saya bilang gini, bagaimana mungkin Yus itu hidup? Orang gajinya aja hanya bisa seharga sabuk saya. Kalau laki-laki pakai sabuk ya. Saya udah mati, mahal juga ya harga sabuk dia. Saudara, betapa di sekeliling kita, betul nggak? Bahkan mungkin anak-anak Tuhan di sekitar kita mulai cetak juga statement-statement seperti itu, betul nggak? Seolah-olah gilanya, saudara. Uang itu menjadi solusi. Uang itu menjadi sumber kehidupan, saudara. Ya. Sehingga apa? Itulah yang mencetak manusia. Ini udah dibuka. Ya. Saya tahu ini pengajaran sangat keras, saudara. Tapi saya tahu kalau kau menang di sini, kau akan mengalami financial freedom. Kau akan kaya. Amin. Karena ini mudah benar. Amin. Kau dipercayakan kelimpahan, kau nggak akan khawatir. Ini mudah benar, saudara. Tapi selama ini memandang sudut pandang, ya, uang itu secara salah, saudara. Ya, kau bekerja keras segala macam, ada ujung-ujungnya kau takut mati. Coba aja cek urut-urutannya. Dan itu adalah dunia yang sedang cetak. Saya yakin kau pasti kaya, karena ini fakta. Tuhan akan jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Hanya Tuhan ingin kau memandangnya dengan benar. Amin. Memandang uang dengan sudut pandang Kristus. Ya. Amsal 14 ayat yang ke-12. Amsal 14 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus. Bisa nggak saya konotasikan bahwa ada banyak orang menganggap uang itu adalah jalan yang lurus. Betul nggak, saudara? Kita bisa lega. Kalau saja saya, suami saya gajinya 20 juta. Jadi saudara, tanpa disadari, saudaraku, iblis mulai menggiringmu untuk bergantung dengan uang. Uang menjadi sumber kehidupan, uang menjadi solusi. Engkau pikir bahwa uang jalan yang lurus, tapi ujungnya maut. Bukan berarti kita nggak perlu uang. Iya. Tapi saya rindu sekali hari ini saudara mengalami freedom dalam cara berpikir. Amin. Nah, sekarang kita flashback. Waktu Yesus ada di dunia, bagaimana ya? Apakah dia tidak perlu uang? Saudara, saya tahu sekali bahwa Yesus datang itu menghancurkan sistem Babel. Dia justru Yesus hidup di dalam sistem kerajaannya. Saudaraku, hampir kalau saudara lihat di semua perjalanan Yesus selama di dunia tidak pernah bicara tentang uang. Betul? Artinya bahwa dia tidak pernah mengeluh kekurangan tentang keuangan dan pelayanannya. Amin. Walaupun saudaraku ada bendahara Yudas, berarti dia masih membutuhkan. Artinya uang hanya sebagai alat tukar. Dia tidak memandang bahwa uang itu sumber kehidupannya. Makanya Yesus pada waktu di dunia, dia menghancurkan sistem dunia, dia memakai sistem kerajaan, karena dia hidup dalam sistem kerajaan. Apa itu hidup dalam sistem? Dia hanya hidup oleh karena firman. Amin. Saya kasih tahu sama saudara, saudara nggak butuh uang, saudara butuh firman. Amin, amin. Ya,
Ada banyak anak Tuhan, saudaraku, tidak mengalami. Sekali lagi, saudaraku, financial freedom bukan bicara tentang kau kaya, kau betul nggak? Bicara tentang sudut pandangmu tentang uang. Ya, kau bergantung nggak dengan uang? Amin, saudara. Ya, saudara, pada waktu ini sambil kesaksian, saudara, pada waktu saya belum bertobat, orang tua saya, ini ada Santi di sini, ada, karena kami miskin. Orang tua saya selalu menancapkan, kamu harus berhasil. Kamu harus kaya. Orang yang tidak kaya tidak akan dihormati. Kenapa? Saya yakin karena orang tua saya bosan miskin. Sehingga ketika dia punya anak, dia brainwash nih otak kita. Gimana? Kamu pokoknya mesti kaya, nak. Mesti berhasil. Baru kamu dihormati. Itu yang membuat kami, ya, anak-anak kompetisi, saingan. Amin. Bagaimana cara kaya? Saudaraku, pernah saya sebelum bertobat, masih mahasiswa dan saya juga bekerja, saudara. Bagaimana caranya saya kaya? Saya pulang dari bekerja sebagai pegawai negeri, saudara. Saya kerja lagi di anak Telkom. Dulu Telkom punya banyak anak perusahaan. Jadi dulu itu pegawai negeri itu pulang jam 2 siang. Saya ganti baju. Yang tadinya sederhana-sederhana, saya langsung ganti baju bermake up karena di Telkom saya harus cantik. Sampai jam 5, jam 6 sore. Apa yang ada di pikiran saya? Saya pulang ke Malang, saya harus bawa mobil. Ngerti ya? Kenapa? Karena cetakan dunia. Jadi saya merasa berharga, saya merasa ini, saya merasa seperti hormat kepada orang tua, memenuhi keinginan orang tua. Kalau saya bisa mewujudkan keinginan dia. Saudara, pada waktu saya bekerja keras seperti itu, Tuhan hancurkan semua. Saya gila, saya stres ya, saya sudah pernah bagikan ya. Saya diguna-guna oleh seseorang yang ingin saya dan segala macam. Porak-poranda lah. Akhirnya saya terima Yesus. Pada waktu saya terima Yesus, berubah cara berpikir saya tentang uang. Saya tidak pernah bergantung. Ya. Saya tetap punya gaji yang sama. Betul nggak, saudara? Tapi sudut pandang saya berbeda. Betul nggak, saudara? Ya, kalau dulu saudara saya bekerja sedemikian rupa, bagaimana caranya saya bisa kaya dan berhasil? Tapi ketika saya bertobat, saya dibimbing, dimuridkan, saya berubah. Satu sudut pandang saya tentang uang, saya mulai walaupun sama gajinya, saya mulai tidak hidup dengan uang. Saya mulai hidup dengan firman. Maka itu saudaraku, selama saya hidup, mau kekurangan, mau enggak, saya punya saudara-saudara kaya, tapi saya tidak pernah mengandalkan mereka. Ada satu tempat rahasia saya dengan Tuhan, di mana air mata saya enggak makan, saya datang sama Tuhan, saya enggak alami apa yang saudara alami. Amin. Dan saudara caci maki banyak. Keluarga saya mencaci saya. Kamu tuh gaya hidupnya nggak benar. Udah kamu nggak usah jadi pegawai negeri. Dulu kakak saya di Paiku, pergi ke Jakarta, ngelamar ke perusahaan asing. Kok nggak akan kaya kalau jadi pegawai negeri? Apalagi model hidupmu. Melayani, tabungan nggak punya. Saudara, diancam saya. Betul nggak, saudara? Tapi saya udah putuskan. Sudut pandang saya berubah. Hidup saya bukan lagi tergantung dengan uang. Saya punya tempat yang rahasia dengan Tuhan. Di mana air mata saya terus datang kepada Tuhan. Saya nggak punya uang Tuhan. Dan saya berani katakan, saudara, tidak ada kecurangan dalam hidupnya. Dalam hidup Tuhan maksudnya. Dengan caranya dia berkata, saya. Dan sampai saya berani katakan, saya tidak pernah berhutang kepada orang saudara-saudara saya yang kaya. Sehingga biasa bersaksi, saya begini karena Tuhan. Amin. Saudara, pada waktu saya melayani, saya pernah berpikir pengen punya rumah, ya. Tapi saya terkadung percaya kepada Tuhan. Kalau saya melayani Tuhan, dia bertanggung jawab atas hidup saya. Dia majikan yang tidak pernah ingkar janji. Dan bukan melayani manusia. Saya nggak pernah berpikir yang ada dalam pikiran saya.
bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak pernah peduli dengan saudara. Dulu teman hidup saya, ya dulu mungkin tahulah semua Mas Hendy. Dia lebih khawatir dari saya. Saya bisa saudara pakai mobil biru, saya tahu. Hanya punya uang di dompet 20.000. Tanpa dia sepengetahuan saya, kadang dia ambil dompet saya dari tas, dia masukin uangnya saudara. Kenapa? Karena dia khawatir sebagai teman hidupnya. Saudara. Kalau ban meledos, itu berapa sudah? Saudara mungkin udah tahu lah kehidupan saya. Saudara ingat itu Mbak Minten. Sekali saya ke Sariwangi, saudara bawa Mbak Minten yang gedut, itu langsung ke bengkel berapa? 2,5 juta, betul? Tapi saya punya tempat rahasia. Saya nggak mau hidup saya tergantung dengan Tuhan. Amin. Saya datang kepada Tuhan. Kenapa? Saudara bisa saksi, saya saksi. Saya punya rumah, betul nggak saudara? Saya punya mobil. Kalau bisa saya saksikan, bukan karena saya kerja keras itu memang bagus. Karena itu karakter Kristus. Tapi kalau kau kerja keras, karena engkau tergantung dengan uang. Itu yang salah. Karena engkau sedang menjadikan kerja keras dan uang itu menjadi sumber kehidupan. Betul? Sampai suatu ketika saya sering saksikan. Waktu saya punya rumah. Itu seperti gini. That's it. Selama sudut pandang kita benar. Fakta rohani. Tadi ya, Lukas berapa ya? Lukas 8 ayat 9 tadi. Itu akan menjadi milikmu. Amin. Dia yang miskin akan menjadikan engkau kaya. Amin. Yang menjadikan dia miskin walaupun dia kaya. Itu akan menjadi fakta yang kau hidup. Kenapa? Karena sama seperti Yesus. Dia tidak hidup di dalam sistem dunia. Tapi kita hidup di dalam sistem kerajaan. Yang tidak bergantung dengan uang. Tapi hidup kita bergantung dengan firman. Kita lihat Matius 4 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka itu saudaraku yang kekasih, saya rindu minggu demi minggu. Saudaraku di akhir zaman ini, di masa-masa sulit ini, kita nggak ada lain kecuali kita menyendengkan telinga mendengar firman. Karena kita butuh firman. Ya, setiap orang bukan hanya roti saja. Saudaraku hidup dari tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudaraku. Kita tidak hidup di dalam sistem dunia. Tapi sama seperti Yesus yang hidup pada waktu di dunia. Hidup dalam sistem kerajaan. Kita anaknya. Kita juga hidup di dalam sistem kerajaan. Amin. Sehingga kita tidak perlu bergantung dengan uang dan uang menjadi sumber kehidupan. Justru kita bergantung dengan firman. Dan firman menjadi sumber kehidupan kita. Amin. Maka kalau kau hidup, terus latih konsisten, hidup oleh firman, saya percaya kau akan mengalami mujizat-mujizat yang tidak lazim. Terobosan-terobosan yang luar biasa. Saya nggak mau bilang contoh saya saja, tetapi menjadi kesaksian hidup. Dalam benak ibu saya, kalaupun saya punya rumah, ya, sebagai pegawai negeri itu RSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, sempit dan segala macam. Lu lagi, ketemu lu lagi. Itu dalam pikiran dia. Dia nggak pernah berpikir Tuhan bisa anugerahkan real estate. Zaman dulu BTN sama real estate itu beda, saudara. Jadi waktu dia, Bu, datang ya, saya punya rumah. Karena keluarga saya gak pernah berpikir saya punya rumah. Karena dia melihat kehidupan saya yang begitu. Tapi saya tahu, saya hidup oleh karena firman. Amin. Ketika waktunya tiba, gak usah mikirin terus.
saya gimana ya cari rumah ya. That's it. Saudara akan mengalami tiba-tiba langit terbuka. Amin. Tiba-tiba berkat datang. Saya juga terheran-heran. Kenapa saya bisa punya rumah? Ya kan? Kalau dipikir-pikir pakai pola pikir. Gak mungkin gitu kan. Ibu saya bawa piring, bawa tikar. Kasihan anakku, rumah sangat sederhana. Gak punya apa-apa. Waktu dibawa Santi ke rumah saya. Dia bilang, benar ini Yus rumahmu. Benar ini rumahmu. Benar. Dia panggil saya di kamar. Nak, kamu korupsi. Aneh kan? Saudara itu kok akan alami. Amin. That's it. Mujizat yang tidak lazim. Saudara. Kenapa? Karena kau berhak mengalami kelimpahan. Karena sudut pandangmu sudah bebas. Saudara, saya tahu semakin zaman akhir iblis akan menawan engkau tentang uang. Betul nggak? Pikiran ini. Sehingga gimana ya caranya? Gimana sampai saya kadang-kadang mikir, ya ampun anak Tuhan. Betapa khawatirnya sih, betapa takutnya. Saya tahu. Makanya Tuhan saya bilang, kamu kenapa sih kamu khawatir apa yang enggak kamu makan atau minum? Sama seperti kau enggak kenal Tuhan saja, betul enggak? Saudara, saya ngomong begini, jangan lihat pada waktu saya sekarang, ngerti enggak? Saya punya mobil, saya punya ini dan saya cukup. Tapi lihat pada zaman saya dulu seperti saudara. Yang gaji saya hanya bisa buat makan seminggu, 2 minggu. Saya ngalami, apa hati kurang. Saya ngalami punya baju hanya 2. Saya ngalami. Saya punya langganan tukang sol sepatu. Saya ngalami cari warung yang paling murah. Karena saya nggak punya uang. Tapi itu tidak mendistrak pikiran saya. Saya berani jujur. Untuk saya bergantung. Saya tetap melayani. Saya tahu waktu dulu saya melayani. Tidak ada kendaraan. Tanya Santi. Turun bis, turun angkot. Naik bis, naik angkot. Bahkan dari Senin sampai Minggu saya melayani terus. Ya. Karena dulu hari Senin pelayanan pelajar, hari Minggu saya termasuk, mohon maaf ya, pembicara yang terkenal ya. Ini belum pelayanan kelepasan. Kadang-kadang nggak ada uang, kadang-kadang. Tapi saya tahu hidup saya bergantung dengan firman. Mbak, susah latih dirimu. Betul. Itu yang membuat mengalami kelimpahan. Dalam artian tadi ya, aku datang memberikan joy. Kenapa? Karena ini mau ditawan. Ya Mbak gak punya anak. Saudara, saya gak punya anak jasmani. Tapi zaman itu saya punya anak rohani. Keroyokan besok harus makan. Saya mau kasih tahu ini saudara. Karena Tuhan mengendaki kau mengalami hidup yang ketimpaan. Jadi kalau engkau diizinkan Tuhan. Karena kan sedang dilatih saudara ya. Kau sedang diizinkan Tuhan bergumul tentang uang. Datang ke tempat rahasiamu kepada dia. Katakan Tuhan berikanlah firman bagiku. Amin. Karena kita hidup di dalam sistem kerajaan. Amin. Amin saudara. Saya percaya kalau itu terjadi dalam hidupmu. Wow, tahun depan saudaraku saya akan mendengar mujizat-mujizat yang tidak lazim. Dan Mbak Yus doakan saya sudah punya rumah, berkati rumah saya. Doakan, bukan masalah rumahnya saudara. Tapi saudara menjadi tanda yang ajaib, itu yang penting. Amin. Bukan masalah saudara punya mobilnya. Bukan masalah saudara diberkati dan dari kelimpahan. Tapi orang boleh melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Yes. Saya merasa saudaraku, kakak saya, kakak kandung saya yang berkata, memang dia bisa hidup dengan uang segitu. Orang gajinya saja seharga sabuk saya. Saya tahu dalam hati dia. Saya belum bisa bongkar hatinya saudara dia. Hari-hari ini saudara, saya tahu sekali ada rasa kagum. Dia tanda ajaib. Orang yang saya hina sekarang memberkati keluarga.
Saya yakin itu. Sekarang dia respect banget, saudara. Pada waktu saya pulang kemarin ke Malang, saudara. Di Malang saya biasa kumpulkan keluarga, kita makan bersama, saya traktir semua. Itu saudaraku, saya pulang ke hotel, karena kan kalau saya misalnya ke restoran mana, saya dari pabrik langsung ke restoran diantar sama direkturnya atau apa gitu ya. Pulangnya kan saya bilang nggak usah dijemput deh, saya pulang saja ke hotel dengan keluarga saya gitu. Nah waktu pulang saya bingung, si kakak saya yang dulu mengatai saya dengan kakak ipar saya sama-sama muslim rebutan ngantar saya. Wah, dia itu kan rumahnya jauh, kalau nganter Yus kan muter-muter, biar aja saya. Saya bingung sendiri, ya, saya siapa aja deh yang nganter. Kalau saya kan searah, saya lah yang nganter. Enggak, saya mau sama dia Yus saja, saya mau ngobrol-ngobrol sama dia. Gimana sih, berantem saudara. Bukan masalah berantem, tapi jauh di lubuk hati. Ada sesuatu dalam hidup. Suatu ketika saya naik kereta, saudaraku, ternyata karena sesuatu hal kami ada keluarga besar gitu ya, naik kereta. Dan di kereta itu diwajibkan untuk memakai jaket. Karena prokes atau apalah. Saya enggak bawa jaket. Kebetulan saya nginep di rumahnya. Dia bilang, waduh saya enggak bawa jaket. Oh enggak apa-apa. Jaketnya pakai jaket saya. Saudara apa yang dikasih? Jaket kulit yang bagus banget. Saya lihat di online itu harganya 2,9 juta. Dia kasih buat saya. Artinya apa saudara? Aku menghargai. Ngerti gak saudara? Itu maksudnya Tuhan bilang supaya kau memiliki joy. Dan joy itu kelimpahan. Dan kau bisa memberi bagi banyak orang. Bukan hanya memberi uang. Tapi hidupmu menjadi joy bagi mereka. Tanda ajaib. Amin. Ya. Jadi saudara, pentingnya kita mengerti bahwa kita hanya hidup oleh firman. Hanya firman yang sanggup memposisikan diri kita untuk mengalahkan dunia. Betul? Dan terbebas dari sistem dunia. Apa itu sistem? Kebergantungan tentang uang. Saudaraku, saya nggak pernah berpikir. Walaupun saya punya tabungan, walaupun saya ngerti bahwa itu bukan milik saya. Itu uangnya Tuhan. Kalaupun saya menabung, saya tahu itu pasti untuk memberi. Saya tahu betapa terujinya dia sudah saudaraku untuk memberkati saya. Karena fakta rohani 2 Korintus itu pasti terjadi. Amin. Jadi yang kita butuhkan sama seperti Yesus butuhkan waktu dia hidup di dunia. Dia hidup di dalam sistem kerajaan Allah. Yaitu hidup hanya oleh karena firman. Kita lihat Lukas 12. Ayat yang ke-15. Saya akan baca dengan cepat sampai ayat yang ke-21 ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Jadi saudara, tadi saya sudah uraikan ya, orang yang punya banyak uang pun khawatir ya. Dia tidak bisa tergantung dengan kekayaan. Ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka sesuatu perumpamaan, katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku akan perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat yang ke-19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku,
Ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hei engkau orang bodoh, pada malam itu juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku, perumpamaan ini seringkali terjadi bagi kita, bagi anak Tuhan. Ya, kita menimbun, ya, dikatakan dia menimbun banyak barang, segala gandumnya, kemudian boleh menaruhkan jiwanya beristirahat di hartanya. Banyak orang-orang berpikir, saya punya tabungan miliaran, tabungan triliunan, deposito ini dan segala macam. Jiwaku istirahatlah di sana. Seringkali hidup kita tercetak, saudaraku, bahwa kita akan mengalami istirahat, jiwa kita tidak akan lelah letih karena uang, sehingga ketika kita mengalami banyak uang, nabung dan segala macam, mata kita banyak, kita merasa bisa rest jiwa kita. Tipuan, betul nggak? Ngerti nggak? Maka itu jangan pernah berpikir bahwa kau bisa istirahat dengan uangmu. Amin. Saya punya uang banyak, kayaknya saya bisa istirahat, kayaknya saya bisa senang-senang, makanlah, minumlah. Saudara, Tuhan katakan kalau engkau tidak kaya di hadapan Allah, jiwamu akan diambil. Betul nggak, saudara? Wah, Mbak Yusi ini, kalau begitu kita nggak boleh kaya. Boleh, asal kaya di hadapan Allah. Ya, dikatakan apa? Tadi ya. Tetapi firman Allah, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi saudaraku yang kekasih, saya percaya sekali bahwa ketetapan Tuhan memang kita akan kaya. Tetapi Tuhan rindu membebaskan kita dari pikiran kita, salah kita. Dari sudut pandang kita yang salah tentang uang, itu dibebaskan. Sehingga sudut pandang kita benar, kita hidup oleh karena firman. Sehingga kita mengalami kelimpahan joy yang sesungguhnya. Itulah yang kita bisa memberi kepada banyak orang. Amin. Kita tidak mengalami kekhawatiran, kecemasan. Amin. Saya rindu saudara melatih hidup saya, hidup saudara. Ketika dompetmu hanya 5.000, saya pikir sudah latihan ya teman-teman. Kau nggak punya uang besok mau kenapa? Kau nggak akan khawatir, kau nggak akan taruhkan pikiranmu tergantung dengan uang. Dan kau mulai pusing, mulai stres, mulai macam-macam. Tapi datang kehadirat Tuhan. Tuhan, aku tahu bahwa firman-Mu lah yang menjadi solusi. Aku tahu firman-Mu lah sumber kehidupan, bukan uang. Aku percaya pasti besok anakku makan. Aku percaya besok istriku makan. Aku percaya suamiku pasti diberkati. Aku percaya karena aku hidup bukan karena uang. Aku hidup karena firman. Saya yakin sudah, kalau kau latih, uang tidak membuat kau khawatir. Amin. Kau punya uang, kau nggak punya uang, kau banyak uang, kau nggak perlu khawatir. Karena hidupmu tidak bisa dipengaruhi oleh uang. Kau hanya menganggap bahwa uang itu adalah alat tukar. Dia bukan pribadi yang bisa memberikan kehidupan bagimu. Amin. Kita lihat lagi Ulangan 8. Ulangan 8 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat saudara ya. Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi harusnya engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh
kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saya yakin sekali saudara ketika firman Tuhan katakan bahwa aku miskin dan kau akan jadi kaya. Itu bukan ujuk-ujuk gitu ya. Ada orang ketok pintu terus ngasih $5,000, enggak saudara. Tapi satu yang Tuhan katakan, dia akan berikan hikmat. Amin. Dia akan berikan kekuatan bagimu yang tidak dimiliki oleh dunia untuk kau memperoleh kekayaan. Amin. Artinya apapun yang kau usahakan berhasil. Kau memiliki kekuatan, kemampuan yang bukan dari dunia. Bukan karena kau pintar, bukan karena apa. Tapi karena hikmat Tuhan, oleh karena kekuatan dan anugerah Tuhan. Sehingga kau sedemikian rupa bisa memperoleh kekayaan. Kalau saya ditanya, ada banyak berpikir, bagaimana bisa kaya dan segala macam. Saudara, saya nggak bisa apa-apa. Tapi saya tahu saya bisa melakukan banyak hal oleh karena kekuatan. Saya sudah saksikan, saya pergi keliling dunia, saya mengaudit. Bukan karena hasil saya, semuanya karena Tuhan. Saya sangat terbatas. Tapi ketidakterbatasan Tuhan akan melipat hidup kita. Amin. Amin, saudara. Saya yakin itu akan terjadi. Baik, satu lagi saudaraku. Kita akan akhiri Matius 6 ayat 31 sampai 33. Kita baca sama-sama ya. Mungkin ini ada kendala. Matius 6 ayat 31. Semua sudah dapat ya? 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 3, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya tadi bilang bahwa ada 3 kekhawatiran yang ditanam oleh si iblis, yaitu yang pertama tentang perut, apa yang kau makan, apa yang kau minum, juga tentang uang, ya, apa yang kau pakai. Tapi Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan takut. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Amin. Karena kalau engkau khawatir, engkau takut, sebenarnya engkau sedang meragukan bahwa Bapa mengerti kebutuhan kita. Betul enggak, saudara? Ya kan? Meragukan. Benar enggak sih Tuhan? Engkau sanggup memenuhi kebutuhan. Tapi kalau engkau kenal siapa Bapa, dia berdaulat, dia bertanggung jawab atas hidup. Saya yakin engkau tidak pernah khawatir dan engkau tidak pernah takut. Amin. Saudara, kenapa ini agak keras? Karena seringkali tanpa kita sadari, sekalipun kita sudah bertahun-tahun jadi anak Tuhan, pola pikir ini masih melekat, ya, bahwa uang sumber kehidupan, uang segalanya, dan hari ini Tuhan ingin membebaskan. Itulah financial freedom yang sesungguhnya. Saya percaya ketika engkau membebaskan segala sudut pandang yang salah dan cetakan filosofi dunia, engkau tidak lagi bergantung dengan, tapi bergantung dengan firman. Saya percaya. Saya nubuatin, saudara. Saudara akan mengalami terobosan, mengalami hal-hal yang baik, takjub melihat hal yang ajaib. Luar biasa, saudara. Saya alami. Saya itu 1 tahun ini saya nggak pegang anggaran. Saya nggak jadi apa-apa. Saya bukan pejabat. Saudara. Itu artinya hampir 30% penghasilan saya itu nggak ada. Saudara tahu, perpuluhan saya justru bulan-bulan di mana saya tidak menjabat itu paling tinggi di antara perpuluhan saya yang menjabat. Kaget enggak?
bisa bayangkan ya. Saya merasakan financial freedom. Kalau saudara tanya, dari mana? Enggak ngerti. Tuhan punya banyak cara. Kalau satu pintu tertutup, dia buka pintu yang lain. Tuhan sanggup. Saudara. Pintu tertutup, Tuhan buka. Tuhan punya banyak pintu. Langit terbuka bagimu. Saya ngomong seperti ini karena saya tahu selama sudut pandang benar dan kau hidup oleh karena firman, tidak pernah takut kekurangan karena dia gembala yang baik. Tidak pernah kekurangan aku. Selalu dia bawa padang rumput hijau ke air yang tenang. Memang kau harus latihan. Betul nggak? Hidup ini peperangan. Iblis ingin distract kau. Distract kau. Karena uang bergantung. Harus uang. Tapi kau harus alihkan. Tidak firman. Aku tidak cinta uang, tapi aku cinta Tuhan. Amin. Aku cinta firman. Firman. Ketika hidupmu, pola otakmu di brainwash dengan firman, saudaraku, percayalah, bolak-balik Ibu Rita sampaikan, tindakanmu pasti firman. Amin. Kata-katamu pasti firman. Dan kau akan mengalami firman itu. Ini saudara, saya nggak bisa tolong saudara. Betul nggak? Saya terbatas. Sementara dunia ini semakin jahat, ekonomi semakin sulit. Kita perlu ada jenis kehidupan yang berbeda. Amin. Saya harus ajarkan kepada saudara. Supaya saudara hidup tidak di dalam sistem dunia. Tetapi saudara hidup di dalam sistem kerajaan. Yang tidak tergoncangkan. Amin. Selama kau hidup dengan firman, kau akan mengalami janda di Sarfat. Betul nggak saudara? Kau akan alami saudara. Dahsyat luar biasa. Bukan untuk pamer, ini loh gua kaya, bukan yang tadi awal ya. Supaya kau punya joy kehidupan Allah itu kau berikan bagi banyak orang. Amin. Sehingga dimanapun kau berada, apapun keadaan, kau tidak punya mentalitas seorang yang menyerah, mengeluh. Betul nggak saudara? Ya, saya tahu saudaraku, anak-anak saya yang ikut satu rumah dengan saya dulu, ataupun hampir tidak mengerti saya berguru. Karena muka saya begini terus, saudara. Mau punya uang, nggak punya uang. Anak-anak rohani saya kagak ngerti. Saudara. Yang saya perlukan adalah tempat rahasia. Secret place di mana hanya Tuhan dan Bapa yang tahu. Keluhan-keluhan saya sampaikan kepada Bapa. Sampaikan keluhan-keluhan kata Tuhan kan ya. Dan dialah yang akan mengirim firman. Saya percaya kita akan mengalami firman itu. Amin. Amin saudara. Saya rindu sekali saudara mengalami financial freedom. Karena Tuhan mati di kayu salib untuk memberikan kelimpahan bagi saudara. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri.